Cek audio, cek. Satu dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selabes people, senang sekali saya Rafika Mustaqimawardha menyapa Anda secara langsung dari studio Selabes TV Makassar dalam program Obrolan Karebosi. Selamat menunaikan Hari Raya Idul Fitri untuk Anda yang menjalankan pada edisi hari ini. Dan untuk obrolan Karebosi pada edisi hari ini, secara spesial di Hari Raya kami mengangkat tema makna Idul Fitri. Di studio kami telah bersama dengan Pak Dr. Nasrullah bin Sapa selaku anggota Komisi Fatwa MUI Sulawesi Selatan. Juga telah hadir bersama saya Pak Dr. Haji Mujahid Abdul Jabbar LCMAG selaku Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Di hari raya ini spesial, saya kehadiran Dr. Nasrullah dan juga Dr. Mujahid Abdul Jabbar. Terlebih dahulu saya ke Dr. Nasrullah. Memaknai hari raya Idul Fitri itu seperti apa, Pak Ustaz? Silakan. Oke, baik. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tentu saja ketika kita berbicara tentang Idul Fitri, hal yang paling pertama kita ketahui adalah dari sisi lugawinya atau kebahasaannya, bahwa Idul Fitri ini dimaknai dari dua sisi ya. Yang pertama bahwa Id yaitu kembali, fitr kalau misalnya mau diambil dari kebahasaan maka dia dari kata berbuka ya. Maka orang-orang yang memaknainya bahwa kita sudah kembali makan seperti biasa, maka dari situ salah satu sunnahnya adalah ketika kita mau berangkat untuk sholat Idul Fitri, untuk membedakan antara hari sebelumnya kita berpuasa disunnahkan untuk makan sedikit ya sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Kemudian makna kedua, dan inilah makna yang sebenarnya banyak digunakan oleh para ulama ketika memaknai tentang Idul Fitri, yaitu kembali suci fitrah ya. Kembali suci fitrah. Jadi segala ibadah-ibadah yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan, mulai dari puasanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka seseorang itu mempunyai kesempatan 30 hari di dalam bulan suci Ramadan yang lalu untuk kembali suci, untuk diampuni dosanya. Begitu juga kita diberikan kesempatan 30 malam ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka kita juga punya kesempatan 30 malam untuk diampuni dosa kita. Maka makna Idul Fitri di sini adalah kembalinya kita ke dalam fitrah seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka sejatinya inilah pemaknaan yang diinginkan bagi kita, bahwa ketika kita beridul fitri, kita merayakan bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa saya selama bulan suci Ramadan. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Nasrullah. Saya ke Ustaz Dr. Haji Mujahid Abdul Jabbar. Ustaz, bagaimana kemudian kita memaknai Hari Raya Idul Fitri ini? Ini adalah salah satu bentuk syukur juga atas kesempurnaan telah menyelesaikan bulan suci Ramadan dengan penuh kesempurnaan, Ustaz ya. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, apabila kamu bersyukur maka akan tambah nikmatku, tapi apabila kamu kufur maka siksaku amat pedih. Kesyukuran kita di dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri ini karena kita telah melakukan puasa penuh. Dalam puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu banyak sekali keutamaannya. Ada keutamaan puasa itu sendiri dan ada keutamaan bulan Ramadan ya, apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang
teristimewa karena bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kitab suci, yaitu firman Allah, perkataan yang paling utama dari seluruh perkataan, ya, seperti keutamaan Allah dari seluruh makhluknya. Dan malaikat yang paling mulia itu malaikat Jibril, karena pada dia diberi amanah untuk sebagai perantara turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga di bulan Ramadan itu adalah terdapat satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Ya, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya kami turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kesyukuran kita ini di samping mendapat bulan Ramadan, bulan yang termulia, juga terdapat malam yang termulia dari seluruh malam, karena pada malam itu malam diturunkannya Al-Quran. Dan kita tahu bahwa pada bulan Ramadan itu bulan pengampunan dosa, dan juga bulan dilipat gandakannya amal. Jadi amalan-amalan kita yang dahulunya kita lalai, amalan wajib di bulan-bulan lainnya, maka di bulan Ramadan inilah kita menyempurnakan amalan-amalan wajib kita di bulan-bulan lain. Karena amalan di bulan Ramadan itu kalau amalan wajib itu 70 kali daripada bulan-bulan lain. Kalau amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan, itu sama amalan wajib di bulan-bulan lain. Apalagi di siang harinya kita berpuasa, itu ada pengampunan dosa. Ya, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan di malam harinya juga ada pengampunan dosa, karena Rasulullah mengatakan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini semua kesyukuran kita, belum lagi keutamaan puasa yang begitu banyak. Dan di puasa itu kita punya keutamaan antara lain keikhlasan dan kejujuran, karena puasa itu kata Rasulullah la riya fi, tidak ada riya di dalamnya. Makanya Rasulullah mengatakan alaika bisyam fa innahu la mislalah, hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada tandingannya. Kemudian juga di bulan Ramadan, pada puasa itu kita dilatih kesabaran. Ya, ada 3 kesabaran dalam menjalankan perintah Allah, yaitu puasa, kesabaran di dalam menjauhi larangan, yaitu tidak makan dan minum pada waktu puasa, dan kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan seperti menahan lapar dan haus. Nah, ini semua adalah kesyukuran kita yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Maka apabila kita bersyukur, insya Allah nikmat kita akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita kubur, ya pasti siksanya pedih. Dan ada doa yang diajarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa dakhilni fi ibadikas salihin. Ya, artinya berikanlah aku kesyukuran, ya, dan masukkanlah aku kepada hambamu yang saleh. Saya kira Iya, itu. jadi salah satu bentuk kesyukuran telah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan sebelumnya, Ustaz, ya. Iya. Nah, kemudian bagaimana filosofi makna Idul Fitri itu? Kembali fitrah, Ustaz. Silakan. Ya, tadi saya kira sudah dijelaskan oleh beliau, itu tidak ada bedanya dengan apa yang saya kemukakan juga, karena memang fitri itu ya berasal dari kata bahasa Arab, ya artinya suci. Sedangkan idul itu berasal dari kata bahasa Arab juga, yaitu ada yang wudhu, yang kembali. Jadi kita kembali ke suci seperti orang baru lahir yang tidak ada dosa, ya. Jadi itu makna daripada Idul Fitri. Makanya biasa
ada ucapan-ucapan ketika kita sudah lebaran, antara lain kullu amin wa antum bi khair. Ya, mudah-mudahan setiap tahun kita dalam kebaikan. Kemudian taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal saya dan amal kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi minal aidin wal faizin. Ya, kita kembali kepada fitrah dan kita masuk orang-orang yang beruntung. Baik, terima kasih Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan Karebosi. Boleh? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan Karebosi makna Idul Fitri, masih bersama dengan Dr. Nasrullah bin Safa dan juga Dr. Haji Muhammad Mujahid Abdul Jabbar LC MAG. Saya kembali ke Ustadz Dr. Nasrullah. Ustadz, ini kan untuk amalan-amalan di bulan Ramadan seperti puasa, sedekah, sholat tarawih dan lain sebagainya, Ustadz ya. Nah, kalau di bulan Syawal sendiri seperti apa Ustadz amalan-amalan yang dapat dikerjakan oleh masyarakat di rumah? Oke. Nah, terkait untuk melanjutkan amal-amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan, ada sebuah sunnah yang sejatinya harus juga diikuti di dalam bulan Syawal ini, yaitu melakukan puasa sunnah yang dinamakan dengan puasa Syawal. Nah, puasa ini menurut para ulama bahwa ini akan menggenapkan bahwa seolah-olah dia telah berpuasa selama setahun penuh, ya, selama setahun penuh. Nah, berkaitan dengan puasa Syawal ini, beberapa juga penyampaian dari para ulama kita bahwa apakah memang terutama bagi orang-orang yang mempunyai kewajiban, misalnya para wanita yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan karena alasan-alasan syar'i, yang mana yang didahulukan, apakah yang bersifat wajib terlebih dahulu yaitu mengganti bulan yang ditinggalkan di bulan puasa, atau dia bisa langsung berpuasa sunnah yaitu puasa Syawal. Nah, yang paling pertama, jika memungkinkan dia melaksanakan secara berurutan, dia bisa melaksanakan di bulan yang sama, maka itu yang lebih baik. Artinya dia mendahulukan yang wajib dulu, artinya mengganti yang wajib. Ya, jadi bagi wanita-wanita atau siapapun atau laki-laki yang telah meninggalkan karena alasan syar'i di bulan suci Ramadan, kalau dia mampu melakukan secara berkelanjutan, maka dia mengganti yang wajib-wajib dahulu, baru kemudian melaksanakan sunnahnya yaitu sunnah Syawal. Akan tetapi kalau dia khawatir bahwa dia tidak bisa nanti melaksanakannya secara bersamaan di dalam bulan Syawal, maka beberapa ulama kemudian memberikan keringanan bahwa dia bisa dilaksanakan puasa Syawalnya terlebih dahulu. Ya, puasa Syawal dia melaksanakan 6 hari karena waktunya sangat terbatas, hanya di bulan Syawal saja dia melaksanakan 6 hari. Takutnya kemudian itu tidak bisa dia dapatkan keutamaan untuk melaksanakan puasa Syawal, maka dia boleh melaksanakan itu. Dan untuk penggantian puasanya dia punya kesempatan sampai 1 tahun, sampai bulan Ramadan selanjutnya. Dan ini sangat diutamakan. Karena kenapa? Jangan sampai kita berpikiran bahwa oh ini adalah puasa sunnah ji. Kadang-kadang muncul hal seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita. Oh ini sunnah ji. Kemudian, sementara dia mempunyai sesuatu yang keutamaan yang sangat luar biasa, maka ini kemudian harus ditekankan bahwa ayo kita melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Iya, untuk puasa Syawal sendiri itu bisa tidak berurutan, Ustaz ya? Oh iya, bisa. Jadi bisa tidak berurutan. Pada waktu-waktu tertentu kadang-kadang dia dilaksanakan pada waktu tertentu yang kemudian bisa dilakukan al-iqtisad fil ibadah, artinya ekonomis di dalam beribadah. Maksudnya apa? Ekonomis dalam beribadah dilaksanakan pada waktu yang mempunyai keutamaan-keutamaan tertentu.
misalnya bertepatan dengan hari Kamis, ya, dia berniat untuk berpuasa sunnah hari Kamis. Pada saat itu dia juga berniat untuk berpuasa Syawal. Apalagi kemudian kalau bertepatan dengan Ayyamul Bid, yaitu pertengahan bulan Qamariyah, maka tempat-tempat ini sangat dimuliakan. Nah, tetapi perlu juga menjadi catatan bahwa niat yang boleh digabung hanyalah pada amalan-amalan sunnah saja. Tidak boleh digabung misalnya tadi antara puasa pengganti atau puasa qada dengan puasa Syawal, tidak boleh. Jadi yang boleh disatukan niatnya adalah puasa-puasa yang bersifat sunnah, misalnya puasa Kamis, ya, atau puasa Senin Kamis. Lalu kemudian ketika bertepatan dengan pertengahan bulan Qamariyah, lalu bertepatan dengan puasa Syawal, ya, ini sangat luar biasa ketika dilaksanakan pada waktu tertentu. Jadi tidak mesti harus berurutan, harus 6 hari secara berurutan. Yang penting waktunya masih dalam waktu bulan Syawal. Baik, terima kasih Ustadz. Saya ke Ustadz Dr. Haji Mujahid terkait dengan Hari Raya Idul Fitri ini, Ustadz, ya, di hari ini kira-kira amalan apa saja yang kemudian boleh dilakukan oleh masyarakat di luar sana? Ya, selain apa yang dikatakan oleh beliau tadi, itu puasa Syawal, ya, termasuk kita evaluasi diri, muhasabah, artinya apa yang sebelum bulan Ramadan itu ada hal-hal yang bersifat buruk, ya, maka setelah bulan Ramadan ini harusnya berubah menjadi baik, ya, jangan sampai sama dahulu dengan sekarang, ya, sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan, ya, karena Umar bin Khattab mengatakan man kana yaumuhu misla amsihi bahwa khasirun, barang siapa hari ini dan besok, ya, dan kemarin, ya, itu lebih sama saja, maka itu adalah kerugian. Wa man kana yaumuhu khairun min amsihi bahwa rabihun, ya, barang siapa yang amalnya hari ini lebih baik daripada kemarin, itulah yang beruntung. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi bahwa halikun, ya, sebaliknya barang siapa yang amalnya hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka itulah kebinasaan. Jadi jangan sampai kita mau binasa, jangan sampai kita mau rugi. Jadi seharusnya kita harus beruntung. Artinya amalan yang sebelum Ramadan itu harus amalan yang sesudah Ramadan lebih baik, ya, supaya ada keberuntungan, karena kita sudah latihan di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan itu kita sudah berpuasa di siang harinya, kemudian di malam harinya kita salatul lail, kemudian ditambah lagi baca Al-Quran, ditambah lagi bersedekah. Jangan sampai yang kita lakukan di Ramadan kita tinggalkan di luar bulan Ramadan. Harusnya kita bisa paling tidak sama di bulan Ramadan atau bisa lebih meningkat, ya, meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Karena itu juga Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, hitunglah amalmu sebelum amalmu nanti dihitung di hari kiamat. Karena kalau di hari kiamat itu tidak lagi kita bisa menghitung amal, tinggal amal kita yang dihitung. Maka sebelum amal kita dihitung, hitung memami amal kita antara baik dan buruknya, ya, karena kalau masih kita diberi kehidupan, itu masih ada kesempatan untuk memperbaiki yang buruk dan meningkatkan yang baik lebih baik, ya, saya kira itu. Iya, nah ada tradisi di masyarakat kita, Ustaz, ya, setelah kemudian kita melaksanakan sholat id itu saling mengunjungi dan bersilaturahmi. Nah, seperti apa itu dalam Al-Quran dan juga hadis, Ustaz? Oh iya, baik, itu baik, karena itu juga termasuk adat istiadat yang ada di negara kita, artinya saling mengunjungi, saling bersilaturahmi, saling kenal mengenal, karena memang kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, saling kenal mengenal satu dengan lainnya. Maka disinilah diperlukan hubungan silaturahmi, karena silaturahmi itu bisa memanjangkan umur dan bisa memperluas rezeki.
ya, dan juga silaturahmi itu ya meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengatakan, maukah saya sampaikan kamu yang bisa meninggikan bangunan dan derajat, nah itu kamu bersabar terhadap orang yang berbuat bodoh kepadamu. Yang kedua, kamu memaafkan orang yang zalim kepadamu. Dan yang ketiga, kamu beri kepada orang yang kikir kepadamu. Kemudian yang keempat, kamu sambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Oke, baik. Saya ke Ustaz Dr. Nasrullah. Nah, selain tadi bersilaturahmi, saling mengunjungi dengan keluarga, mungkin tradisi kita juga di Indonesia, khususnya di Kota Makassar ini adalah membeli pakaian-pakaian baru, Ustaz, ya, di hari raya. Nah, kalau dari pandangan Ustaz Dr. Nasrullah sendiri seperti apa itu? Oh ya, ini kan artinya budaya yang juga ada di kita, yaitu merayakan Idul Fitri ini dengan semua baru, ya. Bahkan gorden di rumah harus baru, toples harus baru dan sebagainya. Nah, ini kan ekspresi, ya, ekspresi seseorang di dalam menghadapi Idul Fitri, yaitu kegembiraan. Ya. Meskipun kemudian ya ada sebuah athar mengatakan bahwa laisal id bimala disinjadid, bahwa jangan dilihat id itu hanya dari pakaian-pakaian barunya saja, tetapi yang lebih penting itu adalah ketika ketakwaan itu bertambah. Nah, tetapi apakah merupakan sebuah yang salah? Tentu saja tidak, ya, karena kita bisa ikut serta mengekspresikan kegembiraan itu dengan hal-hal yang baik, ya, dengan hal-hal yang baik, dengan membeli baju baru, membeli barang-barang baru dan sebagainya. Yang penting dalam hal ini bahwa kegembiraan kita terhadap Idul Fitri ini adalah manifestasi dari ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, begitu. Jangan sampai kemudian kita bergembira di Idul Fitri saja, sementara ketika ditarik ke belakang di dalam bulan suci Ramadan kemarin ini, bahkan dia tidak memaksimalkan hal tersebut. Ini adalah satu kesatuan, bahwa apa yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan 30 hari ini, dan dia gembira ketika datang Idul Fitri. Jadi dia bukan sesuatu yang terpisah. Kadang-kadang ada orang bahwa di dalam bulan suci Ramadan bahkan dia tidak melakukan apa-apa. Ya, dia puasanya asal-asalan, tarwihnya juga kadang-kadang, dan itu banyak kita lihat, apalagi di akhir-akhir bulan suci Ramadan kemarin, ya, masjid semakin kosong, ya, warkop mal semakin penuh dan sebagainya. Lalu kemudian ketika datang Idul Fitri, semua ikut bergembira. Nah, yang kita inginkan adalah bahwa makna kemenangan, makna kegembiraan di Idul Fitri adalah kemenangan dari apa yang dia lakukan selama 30 hari penuh atau 29 hari penuh di dalam bulan suci Ramadan. Itu manifestasi dari itu. Jadi seolah-olah dikatakan bahwa orang yang tidak maksimal di dalam bulan suci Ramadan, atau berleha-leha di dalam bulan suci Ramadan, atau menganggap bulan suci Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain, dia seharusnya dalam tanda kutip, ya, tidak berhak untuk bersenang-senang di hari Idul Fitri. Apa yang dia mau rayakan gitu? Apa yang dia mau rayakan? Sementara ketika bulan suci Ramadan dia tidak memaksimalkan itu. Bahkan mungkin dia, ya, karena keimanannya kurang, dia tidak berpuasa, dia tidak tarwih dan sebagainya, sebagaimana sebagian umat Islam kita lihat pada hari ini. Nah, jadi kita menginginkan bahwa kemenangan yang kita dapatkan di hari Idul Fitri ini itu adalah lahir dari perjuangan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Baik, luar biasa, pembahasan kita semakin menarik pemirsa, tapi kita harus rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap bersama kami di obrolan Kareposi.
Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir obrolan Kerebosi edisi hari ini, makna Idul Fitri, masih bersama dengan Dr. Nasrullah bin Safa dan juga Dr. Haji Mujahid Abdul Jabbar LCMAG. Saya ke Ustadz Dr. Haji Mujahid Abdul Jabbar terlebih dahulu. Ustadz, ini kan pada tahun ini berbeda ya Ustadz ya, dalam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dari Muhammadiyah dilaksanakan di hari Jumat, dan untuk pemerintah dilaksanakan di hari Sabtu. Ini kan meskipun berbeda tapi tetap persatuan begitu Ustadz ya, silakan penjelasannya. Ya baik, memang di dalam menetapkan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha itu ada dua versi. Ya. Pertama menurut hisab, yang kedua menurut ru'yat. Ya, kalau hisab itu dengan perhitungan. Jadi jauh-jauh sebelumnya memang sudah ditahu adalah wujudul hilal. Tapi kalau ru'yah itu nanti di malam terakhir Ramadan baru ditentukan, karena di situ imkanur ru'yat. Jadi ada perbedaan antara hisab dan ru'yat ya. Jadi kalau ru'yat itu bisa ditentukan setelah di akhir Ramadan. Tapi kalau menurut apa yang kita saksikan di Saudi Arabia, karena saya juga termasuk alumni dari sana, itu mereka itu memakai dua, hisab dan ru'yat. Tetapi hisab itu seluruh awal bulan Hijriah. Tapi kalau ru'yat itu hanya 3 bulan, yaitu Ramadan, kemudian Syawal dan Zulhijjah. Karena ada hadis mengatakan sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi. Puasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Sementara di bulan Zulhijjah itu terdapat wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka di Saudi itu di samping hisab, ru'yah itu hanya untuk menentukan saja, untuk memastikan ya. Jadi karena ru'yah itu bisa kelihatan di Saudi karena tidak ada awan seperti di negara-negara yang lain ya. Jadi mereka itu tidak pernah bertentangan antara hisab dan ru'yat, karena hisab itu pasti sudah tepat dengan ru'yat. Tapi kalau di sini kita ya berbeda karena negaranya beda dari Saudi. Biasanya kelihatan bulan tidak nampak sehingga dimundurkan sehari ya, karena memang juga ada hadisnya, bila kamu tidak melihat bulan ya mundurkan sehari. Maka itulah perbedaan antara hisab dan ru'yat. Jadi kita berjalan menurut kita punya keyakinan, karena tidak bisa dipaksakan yang namanya keyakinan, asalkan jangan antara kita dengan selain kita ya, sesama umat Islam saling menyalahkan antara satu dengan yang lain ya. Tapi kita meyakini apa yang kita amalkan ya. Dalam pendapat itu ada ayat mengatakan lakum a'malukum walana a'maluna ya, bagimu amalmu bagiku amalku ya. Fastabiqul khairat ya, di dalam kebaikan mari kita berlomba-lomba. Jadi tidak ada namanya saling menyalahkan, saling memfitnah, menghasut, menjelek-jelekan sehingga timbullah perpecahan di antara kita. Mari kita bersatu walaupun kita berbeda. Baik, terima kasih Ustadz. Saya kembali ke Ustadz Dr. Nasrullah. Nah, tadi disampaikan bahwa yang penting adalah kita tetap bersatu meskipun kita berbeda. Ini kan hanya perbedaan metode saja, ada yang ru'yat dan hisab begitu Ustadz ya. Nah, bagaimana kemudian pandangan Ustadz Dr. Nasrullah memaknai ini agar tidak ada saling menyalahkan di masyarakat? Oke, yang pertama yang harus kita lihat bahwa ini adalah bagian dari furu atau cabang agama yang mempunyai pintu yang sangat luas di dalam berijtihad ya. Yang pertama adalah kalau kita melihat dalil yang digunakan sama ya, sama yang dibacakan tadi Pak Kiai, sumu li ru'yatihi waftaru li ru'yatihi, berpuasalah ketika kalian melihatnya dan berbukalah atau beridul fitrilah ketika kalian melihatnya.
Ini sama dalilnya. Lalu kemudian ru'yahnya juga sama sebenarnya, ya. Ru'yah, sama-sama ru'yah. Yang berbeda adalah ketika misalnya ulama-ulama kita di Muhammadiyah imkanur ru'yah, ya. Sementara pemerintah masih mempergunakan ru'yah hakiki. Ru'yahnya sama, satu memakai imkan, satu memakai hakiki. Nah kalau kita merunut dari dalil yang digunakan, lalu kemudian ijtihad yang digunakan, tidak ada alasan bagi kita umat Islam untuk menjadikan ini sebagai sebuah sumber perpecahan. Ini tidak ada sama sekali, ya. Apalagi kemudian kita ini telah berpuasa 30 hari atau 29 hari, ya. Kita telah berpuasa. Sementara inti dari puasa itu sebenarnya persatuan. Inti dari puasa persatuan. Yang pertama, persatuan seperti apa? Persatuan dari seluruh umat, bukan hanya umat Islam, ya. Jadi persatuan dari seluruh umat. Puasa ini adalah syariat yang tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam. Kepada umat-umat sebelum Islam pun puasa ini disyariatkan kepada mereka. Maka kita sama-sama pernah berpuasa, ya. Maka persatuan antar umat, ya, tidak hanya umat Islam. Lalu kemudian dari internal umat Islam, puasa makna yang selalu diulang-ulang oleh para guru-guru kita, oleh para ulama kita, bahwa ini juga ternyata mempunyai nilai persatuan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak? Seseorang di dalam berpuasa itu yang perintah yang paling utama adalah menjaga lisannya. Man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada' ta'ama wa syaraba. Bagaimana orang itu menjaga lisannya, sementara lisan ini kan sumber konflik yang paling utama, ya. Dan ini puasa memerintahkan untuk itu. Jangan sampai kemudian dengan perbedaan ini ada orang yang mencoba mengeluarkan dari lisannya untuk memprovokasi bahwa seharusnya seperti ini, seharusnya seperti ini dan sebagainya. Tidak, jangan sampai. Karena kenapa? Dia sudah kehilangan makna puasanya. Jelas, ya. Kalau dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang buruk, dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang mencoba untuk mengadu domba orang lain, maka puasanya yang menjadi taruhan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, bukan hanya orang yang memancing, bahkan orang yang bagaimana merespon. Kalau ada orang yang mencoba untuk memancing kekeruhan di antara persatuan umat Islam, di dalam puasa juga kita diajarkan bagaimana merespon. Kalau ada orang yang mengajakmu untuk berkelahi, atau ada orang yang mengajakmu untuk ribut, apa yang harus kamu lakukan? Inni shaim, saya ini sedang berpuasa. Dan nilai itu bukan hanya ketika kita berpuasa, tetapi selanjutnya, ya, selanjutnya akhlak itu harus terus harus terus menjadi akhlak kita, harus menjadi sikap kita, harus menjadi etika kita, bahwa persatuan kita ini telah menjadi sebuah kewajiban, ya, sebuah kewajiban. Sekian. Karena kita sudah di segmen terakhir, saya terlebih dahulu ke Ustadz Dr. Haji Mujahid Abdul Jabbar untuk harapan-harapan di Idul Fitri ini. Ustadz, silakan. Ya, untuk harapan saya, ya, mari kita memperbaiki amal kita masing-masing, mari kita perbaiki akidah kita, mari kita perbaiki akhlak kita, karena kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa kita bawa ke kuburan kecuali amal kita, karena apabila seorang telah meninggal dunia, maka yang mengantar itu ada 3. Pertama keluarganya, kedua hartanya, dan yang ketiga amalnya. Tetapi keluarga dan harta itu tidak ikut menemani kita di dalam kuburan. Yang hanya menemani kita di dalam kuburan adalah amal. Apakah itu amal buruk atau amal baik? Kalau amal baik, alhamdulillah. Kalau amal buruk, naudzubillah. Karena kalau amal buruk yang kita bawa itu akan kita merasakan pahitnya itu kuburan, gelapnya itu kuburan, susahnya itu kuburan, dan akan didatangi oleh makhluk yang sangat menyeramkan untuk memperlihatkan di mana kita akan berada, tempat yang terakhir kalinya.
Tapi seandainya amal kebajikan yang kita bawa dalam kuburan, maka kuburan itu akan menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang sangat luas, yang lapang, bahkan kita merasa senang, bahkan akan didatangi makhluk yang sangat menyenangkan dan akan menunjukkan kita tempat yang akan kita tempati, yaitu surga Jannatun Naim. Jadi sebelum kita meninggal dunia, jangan sampai kita tidak bawa bekal dan bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa, karena Allah mengatakan tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah kamu, karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Dan Rasulullah mengatakan al-qayyis, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu orang yang selalu menghitung-hitung amalnya dan mempersiapkan bekalnya sesudah matinya. Ya, kemudian wal fajiru man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Artinya orang yang sebaliknya, yaitu orang celaka, na'udzubillah, itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tinggi angan-angannya. Artinya hanya mau bersenang-senang tapi tidak mau bersusah-susah. Maka itu di dunia ini sebenarnya bukan tempat kita bersenang-senang yang seharusnya, tetapi seharusnya kita tempat berpahit-pahit untuk mendapatkan tempat untuk bersenang-senang. Karena dunia ini hanyalah perantara, hanyalah alat, hanyalah perantara untuk pergi ke akhirat. Karena dunia ini pasti kita tinggalkan dan dunia akhirat itu pasti kita tuju. Maka rugilah orang yang memperhatikan dunianya lalu lupa akhiratnya, dan beruntunglah orang yang mengejar akhiratnya tetapi dunianya pasti akan mengikut, karena dunia ini dan akhirat itu milik Allah sepenuhnya. Jadi kita serahkan kepada Allah dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Saya ke Ustaz Dr. Nasrullah karena kita sudah di segmen terakhir. Silakan harapan sekaligus closing statement. Baik, tentu saja harapan terbesar kita adalah Idul Fitri yang kita lakukan hari ini bukanlah sebagai tembok pemisah terhadap amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Kita begitu luar biasanya di dalam bulan suci Ramadan untuk melakukan amal-amalan soleh. Kita berpuasa dengan sangat luar biasanya. Kita qiyamul lail dengan tarawih, memenuhi masjid-masjid kita. Kita berzikir, kita mengaji, membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Kita beramal soleh dengan bersedekah kepada para fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan. Kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, seperti memberikan buka puasa, memberikan makan kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Nah, Idul Fitri jangan sampai menjadi pembatas bahwa segala amalan soleh yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan lalu kemudian berhenti dengan Idul Fitri hari ini. Jangan sampai. Nah, kita menginginkan adalah keberlangsungan dari ibadah itu, keberlangsungan dari qiyamul lail yang kita lakukan, keberlangsungan dari baca Quran yang kita lakukan, keberlangsungan dari puasa dan menahan diri yang kita lakukan. Dan tentu saja selain itu adalah makna akhlak yang terkandung dari puasa itu, makna akhlak yang terkandung dari ibadah-ibadah itu terimplementasi di dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mempunyai dua dimensi. Dimensi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan dimensi hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus terlihat. Dan keberhasilan dari puasa kita, begitu juga ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan itu harus terlihat di dalam bagaimana kita interaksi sosial kita sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau interaksi sosial kita buruk, maka ibadah-ibadah mahdhah yang kita lakukan ini harus kita pertanyakan. Ya, karena ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, puasa itu harus kelihatan di ruang-ruang sosial di dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah bersedia berdiskusi bersama kami di obrolan Karebosi edisi hari ini. Pemirsa, sekali lagi segenap kru dari Selebes TV dan Selebes Media mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat memaknai hari raya Idul Fitri
Fitri hari ini. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.